Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Media Rahayu dan saya mahasiswa eh, program studi hubungan masyarakat 2019 dari Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menjelaskan tujuan dari wawancara ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa program studi hubungan masyarakat angkatan 2018 selama PJJ dan juga untuk mengetahui tips-tips untuk tetap sehat dan positif selama di masa pandemi ini. Selain itu, wawancara ini juga untuk bertujuan untuk sebagai mata kuliah UTS mata kuliah interview. Terima kasih banyak. Selamat malam, nama saya Nika Mediana Rahayu. Saya mahasiswi dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk mewawancarai saya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Banyak apa kabar? Saya juga alhamdulillah baik. Uh, tema wawancara hari ini adalah tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Tujuan dari wawancara ini adalah mengetahui bagaimana tips-tips untuk tetap positif dan sehat di masa pandemi dan juga sebagai UTS mata kuliah interview saya. Sebelum saya memulai wawancara, apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Saskia Putri. Saya sepupu dari Niken Mediana. Ya, sekian. Pertanyaan pertama, selama kurang lebih dari 8 bulan pandemi ini, apakah ada perubahan yang terjadi di sekitar atau di hidup Anda? Banyak. Dari kuliah saya menjadi online, toko online saya menjadi sepi. Bukan toko online sih, toko offline ya. Toko yang offline nya menjadi sepi. Terus apalagi ya, nggak bisa kemana-mana. Banyak deh. Emang sih sekarang karena perubahan itu juga gak bebas untuk keluar kemana-mana, jadi susah, jadi kerasa banget kesulitannya. Terus kalau itu tuh pertanyaan yang keduanya, yang paling sulit saat pandemi berlangsung itu apa ya? Yang paling terasa sulit? Kuliah sih, karena kalau di online tuh agak sulit memahami materi dosennya sih ya, karena harus memahami diri sendiri dulu. Iya, saya sebagai mahasiswa juga jadi mengerti karena terasa agak susah untuk mencerna ilmu secara online. Kalau yang pertanyaan ketiga selanjutnya ini, saat pandemi semua kegiatan kan menjadi dibatasi seperti keluar rumah. Ada nggak sih tips untuk tetap semangat walaupun di rumah aja? Paling tips semangatnya apa ya, paling kayak ngebahagiain diri sendiri aja di dalam rumah, kayak nonton TV, nonton film di laptop, nonton YouTube, apapun yang bikin happy deh pokoknya. Jadi kayak bikin semangat diri sendiri aja. Tips yang bagus. Selanjutnya, dari informasi yang saya tahu, Anda kan merupakan seorang penjual toko ya. Di masa pandemi ini berpengaruh banget gak sih buat pendapatan Anda ini? Kalau di toko yang offline, yang toko punya saya sih ya berpengaruh sih, karena jadi sepi yang masuk gitu kan, yang membelinya. Tapi kalau yang di online nggak terlalu berpengaruh, masih ada, alhamdulillah masih ada aja yang beli. Alhamdulillah, nggak terlalu berpengaruh ya di online, karena kan jadi lebih gampang juga kan kalau di online, nggak harus kontak langsung. Selanjutnya, selain penjual toko kan juga mahasiswa kan ya. Perbedaan dari kuliah offline sama online itu yang dirasain banget itu apa ya? Paling kalau kayak komunikasi sama dosennya kali ya, mungkin kalau misalnya mau nanya-nanya sama dosen, jadi dosennya balasnya agak lama. Kalau di online kan gitu, tapi kalau di offline kan kita bisa langsung nyamperin dosennya buat nanya materi gitu, jadi kita lebih cepat pahamnya. Pertanyaan terakhir, menurut Anda yang menjadi pengaruh besar untuk orang-orang dapat tetap berada di rumah dengan tetap semangat dan sehat itu apa aja sih pengaruhnya? Pengaruh besarnya mungkin apa ya? Apa bisa jadi keluarga? Iya, iya sih, itu paling poin. Gimana sih, kalau keluarga pasti poin penting lah ya, karena
kita nggak mau keluarga kita ikutan sakit gitu, jadi kitanya juga harus sehat, ngejaga kayak pakai antis, terus selalu cuci tangan kalau dari luar rumah gitu-gitu, makanan yang sehat gitu, minum vitamin gitu-gitu sih paling yang bikin apa namanya untuk tetap semangat gitu ya itu baru. Iya, karena takut juga kan ya kehilangan keluarga. Terus juga karena COVID-19 ini kan juga cukup sangat menyeramkan, juga bisa menjadi kematian juga kan, mengarah kematian. Kalau begitu terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga tetap sehat dan semangat. Amin. Walaupun hanya di rumah aja dan sembari mengerjakan pekerjaan juga tugas kuliah juga. Maaf apabila ada pertanyaan yang menyinggung atau ada salah kata ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo Kak Yeni. Halo nih. Apa Mei ya dipanggil ya? Halo Mei. Iya, bisa Niken, bisa Mei. Selamat sore ya Kak. Aku Niken Mediana Rahayu. Sebelumnya makasih banyak Kak buat Kak Yeni udah bersedia buat aku wawancarain. Kakak apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mei sendiri gimana Mei? Apa kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik. Semoga tetap sehat ya Kak. Amin. Nah, tema wawancara hari ini itu tantangan milenial tetap produktif dengan PJJ. Kalau tujuan dari wawancara ini adalah mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat 2018 selama PJJ dan juga sebagai UTS mata kuliah interview saya. Sebelum saya memulai mewawancarai, apakah Kak Yeni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya bisa. Namaku Yeni Kusuma Wardani. Aku lahir di Tangerang 25 Maret 1999. Aku tinggal di Tangerang juga. Terus sekarang aku merupakan mahasiswa program studi hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2018. Ada lagi? Cukup ya? Iya, cukup. Sudah sangat cukup itu. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama, buat Kak Yeni ini kan udah masuki bulan ke-6 PJJ. Ada nggak sih Kak kesulitan untuk memulai PJJ? Kalau ada itu kesulitannya apa aja ya? Kesulitan sih mungkin awal-awal sulit karena kayak harus adaptasi kan, karena biasanya kita kelasnya di ruang kelas kayak biasa, jadi di rumah masing-masing, terus pakai internet dengan segala macam platform kan. Nah kesulitannya kalau di aku mungkin jadi agak susah untuk diskusi sama teman-teman. Jadi kan biasanya kalau habis ada 5 materi, kita biasanya akan kayak ngomongin dong kalau ada 1 materi atau 2 materi yang kita nggak ngerti, kita akan diskusi dong sama teman kanan atau kiri kita yang ada di kelas. Nah itu sih kalau dari aku kesulitannya, jadi nggak ada teman untuk diskusi gitu. Tapi karena makin kesini makin terbiasa, jadi ya udah diskusi paling lewat chat setelah kelasnya selesai gitu paling sih gitu. Iya Kak, memang susah, terlebih lagi kan kuota juga terbatas ya Kak. Terus yang iya benar, sekitar 6 bulan melaksanakan PJJ, sekarang itu lebih nyaman nggak sih Kak? Atau lebih masih merasa kuliah offline itu jauh lebih baik? Karena udah terbiasa juga kali ya, jadi nyaman-nyaman aja sih. Cuma iya sih, maksudnya ada, kalau mungkin ada kayak keterbatasan jadinya ya kalau lewat online ini gitu. Jadi ya sih menurut aku tetap pengen banget kuliah efektif kayak biasa gitu. Iya. Untuk yang selanjutnya, platform untuk yang tersedia buat melakukan PJJ kan cukup banyak ya Kak. Kalau menurut Kak Yedi sendiri, yang paling mudah dan sulit digunakan itu yang mana ya Kak? Kalau mudah dan sulit kayaknya masing-masing platform punya plus minusnya kali ya. Cuma kalau aku sendiri lebih suka pakai Google Classroom. Karena kalau di Google Classroom biasanya dosen akan ngasih materi PPT di situ gitu atau link video di situ. Jadi kita bisa buka-buka itu lagi di lain waktu gitu. Jadi kita bisa belajar
Jadi bisa ngulang materi itu di lain waktu itu sih. Tapi kalau sulit itu mungkin kalau internetnya lagi jelek gitu mungkin Zoom kali ya yang paling sulit Iya, gitu. betul Kak. Sangat setuju. Karena Classroom itu masih bisa direview beberapa kali. Terus Iya, untuk yang selanjutnya ini, kalau ada kesulitan seperti WiFi tiba-tiba disconnect, atau kuota habis, atau tiba-tiba laptop rusak, atau sebagainya, biasanya sih kayak nih ngelakuin apa ya? Ada plan B ya? oh kalau aku biasanya kalau waktu itu pernah lagi Zoom meeting kelasnya Pak Asep kalau nggak salah itu wifi aku error gitu nggak bisa connect terus akhirnya aku chat ke PJ-nya dulu kalau tadi aku udah sempat join nih cuma tiba-tiba wifi-nya nggak ada koneksi. Habis itu sambil nyoba-nyoba konekin wifi lagi aku sambil chat teman aku biasanya minta info kalau ada tugas atau info penting lainnya untuk kasih tahu aku gitu. Iya, Terus abis perginya paling jadi setelah itu aku jadi harus isi kuota dulu sih di HP gitu biar bisa langsung tethering ke HP gitu. oh iya betul, biar ada plan B juga. Selanjutnya, Iya gitu. eh, kan salah satu saat PJJ itu pasti tantangannya itu kan rasa malas ya Kak, terutama saat kelas pagi dan juga menggunakan Zoom atau Google Meet. Kalau buat kayak ini itu biar melawan rasa malasnya itu gimana ya? Kalau rasa males kelas pagi gitu ya kan biasa sih kalau aku pribadi aku akan pasang mindset gitu dari malam kalau besok kelas pagi nih pokoknya nggak boleh males nggak boleh tidur tiduran doang harus beneran kelas gitu biasanya aku pasang mindset dari malam itu terus sama biar moodnya kan tetap bagus gitu ya pas bangun tidur sama biasanya kalau aku ngapain ya oh ini sih kalau aku jadi motivasi aku sendiri karena aku tuh biasanya kalau di kelas aku kelas pagi itu harus berangkat pagi-pagi banget karena aku rumahnya lumayan jauh kan. Nah itu jadi aku kayak ya masih untung nggak harus berangkat pagi gitu loh. Ini jadi kayak suatu apa ya? Aku seneng juga sih sebenarnya kelas kelas PJJ ini jadi aku nggak harus berangkat sepagi itu gitu. Iya Kak, saya juga sama karena rumah jauh, jadi senang-senang aja, jadi cuma di rumah aja. Eh, Iya benar itu. Terus untuk selanjutnya kan eh, beberapa mahasiswa tuh ada yang itu kan kayak cuma ngelakuin absen doang, tapi materi itu nggak diperhatiin. Kalau buat kalian itu biar ngebangun semangat, biar teman-teman supaya berhenti numpang absen dan mulai merhatiin materi itu gimana ya Kak? Ya itu sih harus dari diri sendiri nggak sih kalau kayak gitu biasanya kita harus ya apa ya kayak mindset itu tadi sih menurut aku penting banget jadi kita harus mindset kalau ya emang kalau mau gimana pun keadaannya eh, belajar tuh kalau emang udah kuliah ya apa ya kesadaran diri masing-masing aja gitu sih kalau aku terus mungkin bisa set up jadwal aja sih tiap malam buat esok harinya gitu jadi kayak jam segini mau ngapain terus setelahnya mau ngapain itu tersusun gitu loh jadi biar kita juga nggak males-malesan gitu jadi udah ada jadwal sendiri gitu tiap harinya mungkin kayak gitu kali ya. Oh iya Kak, karena kalau misalnya bukan dari orangnya sendiri bakalan susah berubah sih. Eh, Iya untuk itu untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih Kak tips untuk menjalani kuliah saat PJJ biar tetap semangat? tipsnya itu kita jangan jangan kayak mutus koneksi juga sama temen gitu loh kalau kita emang nggak ngerti sama satu materi tetap tanya aja ke teman meskipun lewat chat atau gimana gitu jadi biar biar kitanya juga ngerasa apa ya kalau emang nggak ngerti jadi dapat dapat apa ya dapat pemahaman lain gitu kan. Nah kalau dari tadi tipsnya ya aku apa ya bingung deh. Mungkin itu sih jadi kayak biar kitanya tetap ngerasa kalau lagi belajar di kelas gitu. Jadi kita juga harus tetap connect sama teman-teman kelas sih terutama gitu. Itu sih menurut aku.
Oh, ya udah ya Kak. Itu tuh emang menurut aku tetap penting sih karena teman itu berhubungan sama teman itu emang penting supaya nggak lepas koneksi juga. Nanti kalau misalnya tiba-tiba udah mulai offline kan juga kagok ketemu teman kalau misalnya itu udah nggak berhubungan. Makasih ya Kak Yani atas waktunya. Semoga sehat selalu saat PJJ dan dapat menjalankan perkuliahan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Kak Yani. Sama-sama, Mei. Makasih juga udah mau ajak aku buat interview. Makasih Semoga kembali ya. sehat selalu juga. Oh iya, makasih banyak ya Kak. Aku end ya Kak ini. Dadah. Dadah Kak Yani.